pertama adalah bedakan antara isu mafia migas dan yang kedua adalah BBM oplosan. Jadi ada dua isu besar di dalam kasus ini. Nah, kemudian masuk ke kasus yang sekarang 2018-2023. Saya ingin menyitir beberapa kalimat dari kejaksaan yang saya kira ini penting ditelisik. Pertama adalah kejaksaan menyatakan yang jadi masalah adalah RON-nya yang dibeli, RON 90 yang dibeli, tapi kemudian pembayarannya RON 92. Kemudian dinyatakan di blending dan itu tidak diperbolehkan. Ini statement dari Kejaksaan Agung, dari Pak Harli Siregar. Kemudian yang kedua, pemenuhan minyak mentah ini wajib mengutamakan pasokan dari dalam negeri. Tapi kemudian temuan dari kejaksaan atau tuduhannya, ini saat produksi kilang sengaja diturunkan, KKKS, kontrak kerjasama, ditolak barangnya dengan alasan spesifikasi tidak sesuai dan tidak memenuhi nilai ekonomis. Ini pernyataan resmi dari Pak Abdul Kohar, Direktur Penyidikan Jampitsus. Kemudian diduga dari korupsi ini ada kerugian negara 193 triliun. Saya ingin kita melihat sisi lainnya. Pertamina, Pak Dirut, yaitu Pak Simon, menyatakan bahwa pengujian sudah dilakukan terhadap produk BBM ini oleh Lemigas. Kemudian pejabat atau PLT harian Direktur Utama Pertamina Patraniaga menyampaikan Pertamina hanya punya fasilitas blending zat aditif dan pewarna, bukan untuk melakukan blending, untuk mengubah kadar RON. Jadi ini sisi yang berbeda yang disampaikan oleh Pertamina. Dan kemudian ada juga ahli Pak Tutuka, mantan Dirjen Migas dan guru besar Fakultas Teknik Pertambangan Perminyakan ITB, menyampaikan bahwa proses blending di kilang dalam pembuatan bahan bakar minyak adalah proses yang biasa dilakukan di kilang untuk mendapatkan produk spesifikasi tertentu. Jadi ada dua statement yang saya kira harus diuji betul nanti di pengadilan. Lemigas pada tahun 2022, artinya dalam kurun periodenya kejaksaan memeriksa yaitu 2018-2023, 2022 ini menyatakan dokumennya bahwa RON 90 yang kiri dan RON 92 itu dinyatakan uji sampelnya layak, produknya layak. Nah, saya kira ini adalah temuan-temuan juga yang harus diuji nantinya. Tidak bisa kita simpulkan sekarang mana yang benar dan mana yang salah. Jadi kita harus skeptis melihat persoalan ini. Nah, rekomendasi saya, jalan terbaik untuk melawan kepercayaan publik adalah pertama, segera gelar sidang terbuka di pengadilan secepatnya. Kemudian untuk menguji semua fakta dan data. Kejaksaan membawa data dan fakta, Pertamina membawa data dan fakta, hadirkan semua ahli dan publik melihat. Yang kedua adalah semua pihak mengedepankan asas praduga tak bersalah atau presumption of innocence sampai vonis dijatuhkan dan berkekuatan hukum tetap. Saya mengimbau kita semua tidak meramaikan dan melakukan judgement di media sosial. Karena ini kasus yang rumit dan harus dibawa faktanya, datanya di pengadilan dan diuji, diperdebatkan. Nah, yang kedua adalah saya meminta bahwa kita juga mengedepankan asas business judgment rule di dalam kasus pidana korupsi. Apa itu? Pertama adalah penerapan delik korupsi dalam Undang-Undang Tipikor harus didukung oleh pertama ada bukti suap bribery yang nyata dan tidak terbantahkan. Jadi harus ada aliran uang yang nyata, suap yang tidak terbantahkan. Yang kedua adalah ada niat jahat atau mens rea yang mendasari keputusan kebijakan bisnis yang diambil. Dua syarat ini saya kira mutlak dipenuhi karena ini juga sesuai dengan konvensi internasional. Jadi saya kira ini hal yang lazim dan dilakukan di berbagai negara. Kemudian kenapa kepastian hukum ini penting kita adakan? Kita ini sekarang sudah net importir minyak sejak 2003. Jadi kita kondisinya sudah negara net importir minyak. Sejak 2003 di mana sekarang itu produksi minyak hanya 600.000 barel per hari, sementara kebutuhan kita 1,6 juta barel per hari. Jadi kita kurang 1 juta barel per hari. Tanpa kepastian hukum saya kira kita sulit bergerak. Jadi kepastian hukum harus dikedepankan. Nah, terakhir ini penutup saya, kita tentu resah dengan semua ini, tapi ketimbang mengutuk kegelapan, lebih baik kita menyalakan lilin. Mudah-mudahan terang akan segera kita temui setelah hiruk pikuk kasus korupsi Pertamina BBM ini.